Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat salat tarawih, Bu? Ya, jangan pernah kendor. Sebab setan itu tidak boleh kendor. Kalau kita melawan setan kendor, setan akan menunggangi kita. Maka itu untuk melawan hawa nafsu, kita harus kencang terus. Jadi semakin kita kencang, setan akan makin minggir. Nah, gitu lah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, satu kisah diriwayatkan, ada seorang yang pemuda pegunungan. Kalau kita ini suku Badui, ya, datang ke kota Mekah. Kemudian pemuda ini dia ahli pengobatan, ahli ruqyah. Kemudian dia sampai di kota Mekah, mendengar orang-orang kota Mekah membicarakan tentang datangnya seorang nabi. Tapi nabi itu katanya orang yang terkena penyakit ayan. Tahu penyakit ayan? Wah, gilo-gilo babi kata orang Jambi. Ya kan? Kok seorang nabi punya penyakit gilo babi? Wah, kalau macam itu kesempatan aku mengobati orang ini. Siapa namanya? Muhammad katanya. Masuk ke kota Mekah, masih juga orang membicarakan ada seorang nabi yang ngaku sebagai nabi. Orangnya itu ya ngotarnya besar, ngaku sebagai nabi. Wah. Akhirnya ketemulah dia dengan seorang yang dicari-cari yang dikatakan Muhammad sebagai orang yang gila mengaku nabi. Akhirnya dia katakan, "Hei Muhammad, kalau engkau sakit, datanglah kau ke sini. Kau akan menjadi sehat di tanganku." Kata pemuda tadi dengan angkuh dan sombongnya. Dia tidak tahu bahwa yang dihadapannya ini adalah utusan Allah. Datanglah Nabi Muhammad SAW kepadanya. Kemudian, "Apa yang kau rasakan?" kata orang tadi. Kata pemuda tadi, "Apa yang kau rasakan? Apa yang menjadi sakitmu sehingga kau sampai-sampai ngaku-ngaku sebagai nabi?" Lalu apa kata Nabi Muhammad? Sedikit saja kata Nabi Muhammad. "Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Itu saja ucapan Nabi Muhammad, dan ucapan itu sering menjadi muqaddimah ustadz-ustadz sekarang, ya kan? Wah. Dan menjadi muqaddimah khutbah Jumat, ya kan? Ada yang nyebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jawaban Nabi Muhammad, nahmaduhu, kami memujinya. Memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepadanya kami minta pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan hanya kepadanya kami memohon ampun. Wa na'udzu billahi min syururi, dan kami juga berlindung dari segala macam ya
keburukan-keburukan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amal kami. May yahdillahu fala mudhillalah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada lagi kesesatan. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang dapat memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dengar jawaban itu. Mendengar jawaban Nabi Muhammad seperti itu, terasa kena sambar petir rasanya pemuda itu tadi. Ya kan? Bergetar hatinya. Selama ini belum dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata itu menghunjam di dalam hati sanubarinya. Dan ujung-ujungnya pemuda yang sok jago, yang sok hebat tadi bertekuk lutut di hadapan Nabi. Saksikan olehmu, wahai baginda Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru mendengarkan ucapan Nabi, dia sudah masuk Islam. Apalagi mendengarkan bacaan Al-Quran. Oh, lebih dahsyat lagi. Maka itu Al-Quran sesungguhnya adalah sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an ini. Sebagai apa? Sebagai petunjuk, pedoman buat kita. Dan dia adalah merupakan rahmat dan cahaya kehidupan kita. Maka itu kita bacalah Al-Qur'an. Mukjizat tu Pak Al-Quran. Coba tengok, dah ada buku setebal itu dihafal oleh manusia. Di TV ada anak umur 5 tahun hafal Quran 30 juz. Musa, masih ingat dengan Musa? Seorang hafiz cilik. Kan? Musa dibaca dari awal hafal. Ya kan? Apa saja yang kita baca hafal dengan dia, bisa dia nyambungnya. Ditanya oleh dewan jurinya, ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Disoal, dijawabnya. Ya kan? Dijawabnya. Wa yubasyirul mu'minin. Disambungnya. Ah, sekarang kita coba lihat kemujizatan Al-Quran. Kita tes ibu-ibu. Bu, jawab Bu ya. Bu, jangan tidur. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Itu tandanya nyambung. Ya kan? Itu mukjizat Quran. Sekarang bapak-bapak, ya, wasiqal ladzina kafaru. Ayo Pak. Wah. Jadi Pak, Al-Quran setebal itu ribuan bahkan jutaan hafal manusia. Tidak ada satu buku pun di dunia ini setebal itu orang hafal. Pendeta-pendeta tiap hari dia baca Injil, Barnabas apa segala macam. Tidak ada hafal. Tapi Al-Quran, anak 5 tahun, ribuan anak-anak hafal Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini mukjizat. Maka itu Al-Quran ini, bulan puasa ini adalah bulan Al-Quran. Maka itu hatamkanlah Al-Quran sebanyak-banyak mungkin dalam bulan Ramadan. Sudah berapa juz Bu? Sudah berapa juz Pak? Ada bapak di sana. Sudah berapa juz Pak? Kami 40 juz Pak. 40 juz? Wah Pak. Juz apa ya Pak? Juz mango, juz apel kata dia. Masya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah ini kita sholat lagi.
Maka itu ceramah singkat ini mudah-mudahan manfaat buat kita semua untuk memotivasi kita untuk kembali membaca Al-Quran setiap kesempatan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.